Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, sebuah ilmu pengetahuan tauhid ilahiyah, di mana tujuannya adalah untuk mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan agar keimanan kita itu betul-betul hakul iman. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah judul yaitu iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nallaha jahratan wa aqsad humus sayqatu wa antum tanzurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka menyambarmu halilintar sedang kamu menyaksikan, dan kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya hal ini adalah terkait dengan keimanan, di mana menceritakan keimanan Bani Israel, dan di mana hal ini membahas sebuah keimanan yang bukan hanya katanya orang. Marilah pada hari ini kita bahas dari sisi hakikatnya, apa yang dimaksud di dalam surat Al-Qur'anul Karim ini. Ketika kaumnya Nabi Musa ini berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya tidak akan beriman kepadamu. Artinya kaum Bani Israel itu, kaumnya Nabi Musa itu tidak percaya kepada Nabi Musa. Saya tidak percaya terhadapmu kalau saya tidak melihat sendiri Tuhan dengan nyata. Itu yang berkata adalah kaumnya Nabi Musa kepada Nabiullah Musa. Dan pada waktu itu umatnya Nabi Musa berkata seperti itu, sebetulnya mereka itu ingin melihat Allah itu dengan mata ainul basariyah ini. Mereka itu bermaksud mengatakan kepada Nabi Musa
mereka tidak percaya adanya Tuhan jika mereka itu tidak bisa melihat dengan mata jasad jasmania ini. Mereka menganggap melihat Allah itu seperti halnya melihat makhluk. Itu adalah keinginan kaum Bani Israel pada waktu itu. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya ainul basariyah ini maksudnya dua mata kelopak mata jasad jasmania ini namanya adalah ainul basariyah. Gunanya apa? Ya gunanya adalah untuk melihat makhluk ini sebagai hablum minan nas, sebagai hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, sebagai hubungan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Sedangkan ainul basiroh itu adalah mata hati di sini. Itu fungsinya adalah untuk melihat dan bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemahaman antara orang-orang nurul iman dan pemahamannya orang-orang yang sudah hakul iman itu tentu tidaklah sama. Ketika itu umatnya Nabi Musa itu tidak percaya kepada Nabi Musa, walaupun diajarkan kitab Taurat, mereka itu tetap tidak percaya sebelum mereka itu melihat Tuhan dengan nyata. Maksudnya itu mereka menginginkan melihat mata dengan kedua mata ini. Berarti kaumnya Nabi Musa itu pada waktu itu menyamakan Tuhan itu adalah seperti melihat makhluknya. Dan itulah saudara-saudaraku merupakan orang-orang golongan nurul iman. Perlu diketahui bahwasanya seperti halnya saat ini, bahwa banyak manusia itu imannya hanya duduk di nurul iman. Dan itulah yang terkadang menjadikan sebuah perdebatan sesama umat. Dan berhubung pada waktu itu umatnya Nabi Musa itu tidak percaya dengan Nabiullah Musa, ya seperti halnya sekarang saat ini banyak manusia itu yang tidak percaya manakala diajarkan bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan, mereka itu tidak percaya. Mereka lebih memilih pelajaran jasad jasmania saja. Itulah saudara-saudaraku yang dikatakan oleh Allah manusia-manusia yang zalim terhadap Tuhan. Barang siapa yang menyamakan Allah ini dengan makhluknya, barang siapa manusia ini menyamakan Tuhan dengan makhluknya, maka dosa-dosa mereka tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan, karena hati mereka sebetulnya telah mati dan menyekutukan Allah. Banyak manusia ini telah menyekutukan,
telah menduakan, telah berselingkuh terhadap Allah, tetapi mereka itu tidak merasa. Mereka tidak pernah menyadari bahwa hati mereka masih menyekutukannya. Tetapi tatkala dikasih tahu lewat bimbingan kerohanian seperti ini, mereka tidak percaya. Bentuknya apa? Mereka tidak percaya dan menyekutukan Tuhan itu. Bentuknya apa? Bentuknya yaitu hati mereka mempunyai keimanan, atau mereka itu memiliki sebuah keyakinan bahwa selain Allah itu bermanfaat. Itulah bukti daripada orang-orang yang tidak merasa bahwa mereka telah menyekutukan Allah. Contoh saya ini, uang itu yang bermanfaat, jabatan itu yang menyelamatkan saya, orang itu yang menyelamatkan saya, makhluknya itu sebetulnya adalah menyekutukan Allah. Bahwasanya mereka menganggap memiliki keimanan atau keyakinan bahwa mereka itu selain Allah itu bermanfaat. Itulah orang-orang yang menyekutukan Allah dan hatinya telah mati. Tetapi setelah hati mereka mati, hati mereka dibangkitkan oleh Allah. Hati yang semula terpendam terhadap syahwatun dunia, mereka dihidupkan hatinya agar mereka itu bersyukur, agar mereka itu taskurun, la'alakum taskurun. Dan yang dimaksud dihidupkan Allah ini adalah hati yang sadar dan menyadari sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya jika kita ini hanya bersenang-senang terhadap syahwatun dunia adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Jadi sebelum dikatakan jiwa yang hidup, hati yang hidup atau hati yang bersinar, kita diperintahkan oleh Allah yaitu untuk bermunajat selama 40 hari 40 malam. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabiullah Musa, bermunajat 40 hari 40 malam di atas gunung Tursina untuk mendapatkan kitab Taurat, untuk mendapatkan petunjuknya di dalam hati. Lalu jika hati ini sudah melakukan bermunajat, maka dikatakan hati itu yang hidup, agar kita ini bisa bersyukur. Kesimpulannya apa pada hari ini? Kesimpulannya adalah agar kita ini mau menerima ajaran-ajaran tauhid ilahiyah, agar kita ini mau menerima ajaran-ajaran bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan, di mana hati itu yang semula terbelenggu oleh hawa nafsu, terbelenggu oleh syahwatun dunia, agar hati supaya selalu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudaraku, nikmat yang paling besar dan di atas nikmat yang lainnya adalah nikmat bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
masalah keimanan, masalah kepercayaan, janganlah ikut-ikutan seperti halnya kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Dan cukuplah itu menjadikan sebuah contoh, cukuplah menjadikan sebuah pelajaran agar tidak terulang kembali kepada diri kita. Mana kita, seandainya kita ini masih duduk di nurul iman, masih mempertahankan bahwa makhluk ini yang segala-galanya, dan tidak sempat bertobat nasuha, ini adalah ranahnya hati. Mereka pasti akan mengalami kegelapan segelap-gelapnya tatkala jasad jasmaniah ini kembali ke dalam tanah, dan ruh mereka tidak akan mungkin bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tingkatkanlah imanmu. Jangan hanya duduk di nurul iman, tapi tingkatkanlah sampai dengan hakul iman. Iman yang sebenar-benarnya adalah iman di mana hatimu sudah mengesahkan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih atas waktunya yang mau menyempatkan melihat dan menyimak bimbingan kerohanian ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum manafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi